Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Sregar, NIM 2019 Sini saya akan sebelumnya di sini saya mendapat tugas dari Pak Surwandono, yaitu tugas remedi tentang artikel politik Islam di Asia Tengah. Saya mengambil judul Historis Dinasti Golden Horde terhadap kekuasaan Mongol Islam di Asia Tengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dinasti Golden Horde terhadap kekuasaan Mongol Islam di Asia Tengah. Bangsa Mongol memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang tidak ternilai. Sumbangnya terhadap peradaban dunia pada umumnya dan Islam pada khususnya. Dalam khazanah pengetahuan sejarah, bangsa Mongol mulai muncul pada akhir abad ke-14 dan akhir abad ke-16. Hal itu terungkap dalam buku Genghis Khan, The Conqueror Emperor of All Men, serta beberapa sumber Persia dan China. Bangsa Mongol pada mulanya merupakan entitas masyarakat yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia luar. Mereka adalah salah satu anak rumpun dari bangsa Tatar yang menempati wilayah di antara gurun pasir Gobi dan Danau Baikal. Sebagaimana bangsa nomad yang lain, bangsa Mongol hidup sebagai pengembara dan tinggal di perkemahan. Mereka hidup sederhana dengan cara berburu binatang dan mengembala domba. Orang-orang Mongol hidup dengan tidak bersih. Sebagian besar di antara mereka menyembah matahari saat terbit. Di antara yang lain menganut cabang Nestoria dan Samania. Mereka makan daging semua binatang. Bangsa tersebut tidak beradab, tetapi pemberani, sabar, dan tahan sakit. Juga tahan tekanan dari musuh dengan fisik yang kuat. Karakter yang paling menonjol dari mereka adalah sangat patuh kepada kepala suku atau pimpinan. Pada tahun 1206 dalam Kuriliti atau sidang para kepala suku bangsa Mongol dihasilkan kesepakatan untuk mengangkat Genghis Khan sebagai pemimpin tertinggi bangsa Mongol. Nama Genghis Khan sebenarnya adalah gelar bagi Temujin atau Temucin, anak dari pemimpin atau Khan bangsa Mongol, yang dalam sejarah bangsa bernama Yesugeb Bahadur. Golden Horde mengungkap sejarah perkembangan dan pergantian kekuasaan pada masa itu, sekaligus juga memaparkan hasil peradaban yang telah dicapai selama pemerintahan dinasti Golden Horde. Pada peristiwa-peristiwa ini yang telah lalu dan teori-teori yang digunakan yaitu pertama, teori evolusi, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kultur bermula dari tingkat yang sederhana menuju pada tingkat yang sempurna, secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan, seimbang dengan kondisi dan situasi alam sekitar, serta bergerak secara terbuka dalam arti dapat menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang lebih berimbang. Kedua, teori challenge and response, yaitu suatu teori yang meletakkan kerangka pemikiran pada suatu prinsip bahwa lahirnya suatu kultur tiada lain kecuali merupakan suatu jawaban terhadap keinginan dan kecenderungan masyarakat terhadap kultur itu. Ketiga yaitu teori Trikon, yaitu sebuah teori yang meletakkan dasar-dasar pemikirannya pada suatu prinsip bahwa kebudayaan sesuatu itu mengalami suatu perkembangan bila situasi dan kondisi memberikan suatu dukungan terhadap kemungkinan berkembangnya budaya itu. Ketiga teori di atas menurut penulis dapat menjelaskan perkembangan dinasti Golden Horde. Letak urgensi teori evolusi terletak pada proses terbentuknya dinasti yang melalui proses yang cukup lama, serta tidak melalui ekspansi masif, seperti halnya penyebaran Islam lazim terjadi di Timur Tengah. Sementara teori challenge and response terletak pada eksistensi dinasti Golden Horde yang tidak melepas dari dinamika pertentangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan teori ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kekuatan dan keuletan dinasti ini dalam menjawab serta memberikan respon terhadap tantangan tersebut. Terakhir yaitu teori Trikon, dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana asimilasi yang terjadi antara kebudayaan Mongol dan agama baru. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam hadir di tengah-tengah bangsa Mongol melalui proses yang unik dan berbeda dengan kawasan di belahan dunia lain.
Persentuhan kalangan Mongol dengan dunia Islam memang diawali dengan hubungan yang kurang harmonis. Hal itu terlihat dari usaha gigih Cenggiz Khan untuk menguasai dunia. Dominasi dan pengaruh Cenggiz Khan merambah keluar dari pusaran kekuatan utamanya di kawasan Asia Timur. Mereka mulai membentangkan sayapnya keluar dari hampir menghancur-lemburkan kekuatan politik di luar dirinya. Mereka berhasil menciptakan peradaban yang gemilang di segala bidang, sistem politik, hukum, budaya, militer, seni, dan ilmu pengetahuan. Berhasil melakukan proses akulturasi dan sistematisasi antara kebudayaan lokal dengan unsur baru, yaitu Islam. Demikian, Islam mudah diterima dan dikembangkan lebih maju di kalangan bangsa Mongol. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.